Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu CPU cooler. Seperti contoh yang ada di sini yang bermerekkan dari Sama. Dan di sini tipenya adalah KA400DW. Kalau yang sebelumnya aku tuh pernah mereview yang serinya KA200DW. Ini sama yang ini, jadi sama aja sebenarnya. Cuma dibedakan kalau yang ini tersebut yaitu 9 cm untuk fan-nya, kalau yang ini 12 cm dan juga kalau yang ini 2 pipa, sedangkan yang ini 4 pipa. Upgradean lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga di sini bermerekkan Sama. Sama tersebut masuk ke dalam grupnya Kio. Jadinya Kio sama KA400DW. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri ya sama aja. Tapi kalau di Indonesia dia itu bergabung dengan Kio Indonesia. Seperti contoh di merek-merek Kaizen dan juga yang beberapa lah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini apakah worth it atau tidak? Yang memiliki 4 pipa di harga terbilang murah sih, di bawah 300.000 untuk yang ini. Yang dimana berwarna putih dan juga ARGB dari segi fan yang ada di sini. Saingannya dengan Deepcool GMAX Wet lah. Tapi kalau yang itu kan berwarna putih dan juga tidak ada RGB-nya. Tapi kalau yang ini berwarna putih dan juga ARGB, bisa diganti warnanya. Jadi kalau dari segi harga dan juga fiturnya, ini lebih bagus, ada RGB-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya sebutkan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya menggunakan Ryzen 5 5600G, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama dari segi packaging ya, dia tuh simple dan juga bagus lah. Dan seperti ini penampakannya sangat simpel sekali, sama KA400DW. Dan sebelum saya bacakan spesifikasi yang ada di sini, saya unboxing dulu aja supaya bisa menjelaskan secara detail nanti. Isinya seperti ini. Nah, jadi tipenya bukaan kayak gini, ditarik kayak gini ya, gini ya. Beda sama seperti pada umumnya, itu ditarik ke atas. Tapi kalau yang ini ditarik di samping. Ada pelindungnya. Dan di sini ada bracket-bracketnya serta thermal paste-nya sama, lumayan sih ya, thermal paste sama. Serta di sini ada CPU coolernya, berwarna full putih semua dan cakep lah. Di sini terbilang dari segi kualitas ini bagus sih, beda seperti bahan-bahan yang pada umumnya. Dan juga heatsinknya tersebut ini tebal, kalau saya pegang ya, tebal. Di bagian atasnya tersebut ada LED-nya juga, serta fan-nya seperti ini, ada logo Kio karena termasuk dalam grupnya Kio untuk mereknya Sama. Dan di sini menggunakan 4 pipa, kabelnya menggunakan 4 pin PWM dan juga 3 pin ARGB. Dan kita lanjutkan saja untuk spesifikasi yang ada di sini. Untuk yang ada di sini itu support dengan LGA 1700 untuk Intel, support Gen 12 maupun Gen 13 lah. Serta untuk AMD support sampai AM5 maupun AM4. Dia itu support untuk Ryzen 7000 series. Serta untuk tinggi yang ada di sini di 155 mm. Kalau saya baca di sini ya, 155 mm. Serta materialnya menggunakan aluminium dan juga copper, serta menggunakan 4 pipa yang berwarna putih di sini. Ini dicat putih sih, tapi di sini tetap menggunakan copper di bagian bawahnya sini, atau tembaga lah. Dan juga fan-nya 12 cm, dia itu 4 pin PWM 800 sampai di 1600 RPM. Dan juga untuk yang lainnya seperti contoh fan-nya menggunakan 12 cm, serta menggunakan bearing tipe hydro. Dan dia tuh sampai 30.000 jam untuk fan-nya, lifetime-nya, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini penampakannya sangat menarik sih, berwarna putih dan juga ada RGB-nya juga. Kalau misalnya diganti warna putih semua juga bisa dengan ada setting ke mobile kalian jika lu support 3 pin RGB. Dan kalau kita cek nanti tanpa 3 pin RGB apakah hidup atau tidak RGB-nya, aku juga belum coba sih. Tapi kalau yang ini dia tuh bisa hidup tanpa menggunakan 3 pin RGB dari segi RGB-nya. Tapi kalau yang ini semoga aja bisa hidup juga. Kalau bisa hidup, bagus sih untuk RGB-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan itu aja penjelasan dari saya. Kita lanjutkan saja untuk mereview CPU cooler yang ada di sini. Kio KA400DW untuk membandingkan Ryzen 5 5600G. Apakah bisa atau tidak? Apakah dingin atau tidak sih? Intinya seperti itu. Lanjut ke reviewnya. Yuk.
Lanjut yang pertama dari segi pengujian suhunya, yang dimana saya menggunakan sama KA400DW ARGB seperti contoh yang ada di sini, dan juga menggunakan stock cooler sebagai perbandingannya. Yang pertama di samanya dulu, dia mendapatkan di 34 derajat untuk minimalnya, dan juga maksimal yang mendapatkan di 75 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diam aja di desktop, tidak ngapa-ngapain. Dia mentok paling bawah di 34 derajat terbilang ini dingin. Dan juga maksimalnya masih aman lah di bawah 80 derajat untuk yang ini di 75. Dan jika kita bandingkan dengan stock cooler dari bawaan AMD, untuk minimal yang mendapatkan di 40 derajat dan juga maksimalnya di 88 derajat dengan pengujian yang sama di sebelumnya. Kalau maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok paling tinggi di 88 derajat untuk yang ini. Dan jika kita bandingkan untuk minimalnya terpaut 6 derajat, terbilang jauh kalau yang ini, kalau di atas 3 terbilang jauh, apalagi ini di minimal ya, bukan di maksimalnya. Dan juga maksimalnya terpaut di 13 derajat, ini pun juga jauh, di atas 10 derajat dari segi perbandingannya. Jadi bisa dibilang lebih baik menggunakan CPU cooler tambahan untuk yang ini, seperti contoh di sama KA400DW ARGB. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 275.000, rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen lah. Jika dibandingkan dengan merek-merek lainnya, di harga segini mendapatkan 12 cm yang RGB, 4 pipa, serta dia itu support 3 pin RGB untuk mengganti LED fan-nya. Dan juga tampilannya dia itu sangat bagus sekali, ada RGB di bagian fan dan juga di bagian heatsink di atasnya, seperti contoh yang ada di sini. Jadi ini bagus dari segi penampilan dan juga harganya. Suhunya terbilang bagus lah untuk yang ini, dan juga fan-nya tersebut LED warnanya bisa diatur melalui software dari bawaan MUBU kalian, MSI, Gigabyte, dan juga yang lainnya itu bisa. Serta jika MUBU kalian tidak support 3 pin RGB, jangan khawatir, fan-nya tetap akan RGB otomatis. Meskipun tanpa dicolok 3 pin RGB, jadinya masih aman. Dan untuk minusnya, tidak ada buku petunjuk pemasangan di dalam boxnya ini. Jadi kalau ingin memasang, ya dikira-kira lah bagaimana cara pemasangannya. Dan kalau kalian bingung, silahkan lihat aja di video sebelum ini, ada tutorialnya. Cuma di AMD aja, kalau yang di Intel kurang lebih hampir-hampir sama lah. Tinggal anda kira-kira aja bagaimana cara pemasangannya. Kurang lebih hampir sama seperti pada umumnya lah untuk CPU cooler. Dan juga tingginya di 160,5 mm kalau aku pribadi ya. Jadi, kalau casing kalian support 160 mm, sebenarnya tersebut bisa dipasang, tapi akan menempel atau mepet dengan tempered glass di bagian samping. Meskipun bisa dipasang lah, tapi agak memaksa. Jadi intinya itu tidak sesuai seperti yang ada di boxnya. Cuma terpaut 0,5 mm. Tapi intinya masih bisa tertutup lah, meskipun mepet dan menempel. Kurang lebihnya seperti itu. Dan jika ada kalian berminat, silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Kiyosama KA400DW. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya menarik review part PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.